Halo guys, selamat datang di Seeker. Bersama saya di sini Billy Glenn. Saya akan membahas seseorang juara NBA yang dinyatakan hilang secara misterius. Dia bernama Brian Carson Williams. Lahir pada tanggal 6 April 1969 di Fresno, California, USA. Yang merupakan anak kedua dari pasangan Patricia Phillips dan Eugene Gino Williams. Ayahnya ini merupakan seorang penyanyi yang terkenal dan juga bergabung di grup The Platters. Dan salah satu lagunya yang sangat terkenal pada tahun 1955 adalah Only You. Seperti ini guys. Only you can make this world seems right. Nah, seperti itu guys. Dan juga lagu yang judulnya The Great Pretender dan lagu-lagu hits lainnya pada zaman itu. Namun sangat disayangkan ketika Brian masih anak-anak, masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, Brian harus mengalami kepahitan, yaitu ayah dan ibunya bercerai. Kemudian ketika Brian lagi kecil ini dibawa atau diasuh oleh ibunya dan dibesarkan bersama-sama dengan kakaknya. Brian adalah seorang pemain basketball profesional. Dia memiliki tinggi badan 211 cm dan dia bermain di posisi sebagai center. Brian juga pernah bermain di klub-klub besar NBA ternama seperti Orlando Magic, Denver Nuggets, LA Clippers, Chicago Bulls, dan yang terakhir Detroit Pistons. Dan pada tahun 1997, Brian pernah memenangkan juara NBA dan bermain bersama pemain legendaris Michael Jordan di tim Chicago Bulls. Pencapaian prestasinya rata-rata 11 poin per game dengan 6 rebound per game. Sehingga sebagai pemain cadangan, kontribusi Brian ini sangat besar untuk timnya. Sejak masa sekolah, Brian sudah menekuni permainan basketball dan masuk di tim sekolah Santa Monica. Kemudian Brian kuliah di Universitas Maryland. Dan setelah berjalan selama 1 tahun, Brian direkrut oleh Universitas Arizona karena melirik permainan basketnya Brian. Yang tentunya Brian sangat dibutuhkan untuk mengharumkan nama besar Universitas Arizona tersebut. Setelah bermain 2 musim di Arizona, Brian terpilih di posisi 10 ronde pertama oleh klub Orlando Magic. Pada posisi puncaknya, bersama dengan klub Chicago Bulls, Brian berhasil menjadi juara NBA. Pada saat itu Chicago Bulls sudah menjuarai sebanyak 4 kali. Dan ketika Brian bergabung, Bulls menjuarai atau mendapatkan gelar yang kelimanya guys. Walaupun Brian hanya bermain sebagai pemain cadangan, namun kontribusinya sangat memuaskan. Pada akhir karir basketnya, Brian bermain di Detroit Pistons selama 2 tahun. Pada saat bermain di Detroit Pistons ini, Brian mengganti namanya menjadi Bryson Dale. Ini dikarenakan ia sangat menghargai atas keturunan dari suku Indian, khususnya suku Cherokee. Jadi jelasnya Brian ini memiliki keturunan suku Indian dan suku Afrika Amerika yang kita kenal sebagai keturunan kulit hitam. Pada umur 30 tahunan, Bryson saat itu mendapatkan bayaran tertinggi di Detroit Pistons dan juga kondisi kesehatannya sangat prima. Tiba-tiba Bryson memutuskan untuk pensiun. Ini mengejutkan banyak pihak karena pada posisinya sedang prima, uang berlimpah, tiba-tiba Bryson pensiun atau dia tinggalkan begitu saja.
Organisasi Detroit Pistons ini menjadi sangat kecewa atas keputusan Bisondale yang memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak yang masih tersisa 3 tahun lagi. Sisa kontrak kerjasama itu bernilai sekitar 36 juta US dollar. Ini identik dengan kurs rupiah saat ini sekitar 546 miliar rupiah guys. Dia tinggalkan begitu saja untuk penghasilan yang sudah terjamin selama 3 tahun ke depan. Ini membuat publik menjadi terkejut. Menurut saya kejadian ini sangat unik guys. Kenapa? Karena Bison bisa merasa cukup dengan uang yang dia milikinya. Ini cenderung berbeda dengan orang lain yang kadang tidak bisa merasa puas atau bersyukur dengan apa yang sudah dia milikinya. Setelah pensiun, dia meninggalkan gaya hidup dan glamor NBA. Lalu dia mengejar passion atau impian-impiannya seperti bermusik, keliling dunia. Bahkan dia sudah membeli perahu katamaran yang dinamai Hakuna Matata. Dan dia telah berlayar ke 7 samudra. Dan ini gosipnya guys, Bison juga pernah mengencani penyanyi Madonna. Pada suatu hari di tanggal 6 Juli 2002, Bison berlayar ke laut lepas ditemani dengan 3 orang lainnya. Serena Karlan pacarnya, nakoda kapal yang bernama Bertrand Saldo, dan juga kakak kandungnya Bison yang bernama Kevin Williams yang dikenal juga sebagai Miles Dabor. Mereka berlayar berangkat dari Tahiti menuju ke Hawaii Honolulu. Setelah 14 hari berlayar, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Juli 2002, perahu Hakuna Matata kembali berlabuh di Tahiti. Tempat yang sama ketika mereka berangkat. Disinilah mulai ada kejanggalannya guys. Kenapa? Karena waktu mereka berangkat 4 orang, tetapi di saat kembali hanya ada kakaknya Bison seorang diri. Setelah berjalan kira-kira selama 2 bulan, yaitu tepatnya pada tanggal 5 September 2002, Miles Dabor atau kakaknya Bison mendatangi bank untuk mencairkan cek atas nama Bison senilai 152.000 US dollar untuk membeli emas. Dia juga menggunakan paspor Bison sebagai identitas dan dia memasukkan tanda tangan Bison. Dabor berbohong kepada pihak bank bahwa dia mengaku sebagai Bison itu sendiri dan rekening tersebut adalah miliknya. Tetapi pihak bank tetap merasa curiga, lalu pihak bank menghubungi keluarga dari Bison. Dan ini menyebabkan keluarga Bison atau teman-temannya Bison juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi. Melalui investigasi FBI dan kepolisian, Dabor akhirnya mengakui bahwa di tengah perjalanan di dalam perahu, Bison dan Dabor mengalami perselisihan yang hebat. Dan menurut versi Dabor, inilah ceritanya. Dabor dan Bison berkelahi, lalu Bison memukul Dabor dan Dabor mengelak. Dan pukulan Bison ini mengenai kepala dari Serena pacarnya Bison. Dan ini mengakibatkan kepala Serena ini terbentur mengenai bagian dari kapal. Dan Serena mati seketika. Setelah Serena meninggal, kapten kapal atau nakoda kapal yang melihat semuanya ini hendak melaporkan melalui radio. Dan ini membuat Bison menjadi marah dan mencoba menghalanginya. Lalu terjadi perkelahian yang ini menyebabkan nakoda kapal tersebut terbunuh oleh Bison. Dan Dabor mengambil pistol dengan alasan untuk membela diri. Dia pun menembak Bison. Sehingga Bison rubuh dan mati seketika. Dan menurut pengakuan dari Dabor, ketiga mayat tersebut dia buang
di tengah-tengah Laut Pasifik. Meskipun kesaksian Dabord ini terdengar aneh guys, tetapi polisi pada saat itu tidak memiliki bukti lain karena Dabord adalah saksi kunci satu-satunya. Dan tidak ada CCTV dan tidak ada bukti lainnya. Meskipun perahu itu diperiksa tidak ada bercak-bercak darah, tetapi ditemukan satu lubang bekas peluru yang sudah ditambal. Karena bukti-bukti ini tidak kuat, akhirnya Dabord dilepaskan oleh polisi. Namun Dabord tetap menjadi saksi sekaligus tersangka. Dan Dabord ini tetap dipantau terus oleh polisi. Yang ini menyebabkan Dabord melarikan diri. Di dalam pelariannya, Dabord sempat menelepon ibunya sambil menangis. Dia berkata kepada ibunya kalau dia tidak sengaja membunuh Bison. Dia hanya bela diri. Tetapi tidak ada orang yang percaya kepada Dabord. Sehingga Dabord berkata kepada ibunya kalau dia akan bunuh diri. Dan ini benar-benar terjadi guys. Pada tanggal 15 September, Dabord ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di pantai Tijuana, Meksiko. Dengan besar kemungkinan overdosis insulin. Dan Dabord dipindahkan ke rumah sakit San Diego. Selama 2 minggu, Dabord mengalami koma. Dan pada tanggal 28 September, Dabord dinyatakan meninggal. Sampai hari ini, kita tidak pernah tahu kejadiannya seperti apa. Dan tidak ada bukti-bukti baru. Karena di luar sana banyak teori, ada orang yang memasukkan kematiannya, atau ada teori Dabord yang membunuh, atau juga ada orang lain yang mengontrol Dabord. Kita nggak tahu guys. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ini. Kiranya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya.